Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Sabto. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Ya, semoga selalu dalam kesehatan dan selalu tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 5, tema 6, tentang panas dan perpindahannya. Subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita pada pembelajaran 4. Sebelum memasuki ke materi pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Semoga setelah kita membaca doa, pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, langsung menuju ke materi. Perhatikan bacaan berikut. Simak ya anak-anak. Ayo belajar. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf karena gagasan utama bisa berada di akhir atau di tengah. Dan terkadang juga muncul bersamaan di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama disebut juga kalimat topik. Hal itulah yang menyebabkan kalimat utama menjadi acuan pengembangan paragraf. Beberapa ciri kalimat utama adalah: 1. Kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas, sehingga tidak membutuhkan konjungsi, baik antar kalimat maupun intra kalimat. Yang kedua, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf atau deduktif, namun terkadang berada di akhir paragraf atau induktif. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya didahului dengan kata jadi dan dengan demikian. Yang ketiga, kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci. Dan yang keempat, kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan. Berikutnya kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang menjadi topik.
Beberapa ciri kalimat penjelas diantaranya adalah: 1. Merupakan pendukung gagasan pokok atau kalimat utama. 2. Kalimat tidak otonom. 3. Mendeskripsikan atau menjelaskan topik. 4. Memerlukan penghubung bahkan misalnya atau contohnya, ya, dengan kata penghubung bahkan, misalnya, atau contohnya, untuk tercapai koherensi atau keterkaitan antar kalimat. Letak kalimat utama di dalam paragraf, yaitu letak kalimat utama di dalam suatu paragraf menjadi acuan untuk menentukan tiga jenis paragraf tersebut. Ada 3 macam penempatan kalimat utama dalam paragraf seperti berikut ini. Kalimat utama yang berada di awal paragraf itu disebut deduktif, dan kalimat utama di akhir paragraf disebut induktif. Sedangkan kalimat utama yang terletak di awal dan akhir paragraf disebut campuran. Ya anak-anak, itu materi pada bahasa Indonesia. Sebelum memasuki materi selanjutnya, mari kita dengarkan lagu berikut yang berjudul Beramai ke Laut, ciptaan Ibu Sud. Monggo silahkan. Mari kita dengarkan. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ya, demikian ya lagu yang berjudul Beramai ke Laut, ciptaan Ibu Sud. Ya, hanya untuk hiburan ya anak-anak, supaya kalian itu tetap semangat. Oke, langsung lanjut ke materi berikutnya. Ayo membaca.
Ya, kalian menyimak ya. Bacalah teks berikut ini yang berjudul Kehidupan Nelayan Indonesia. Perhatikanlah gambar di samping. Para nelayan dan para pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, yaitu Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli ikan di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Selanjutnya mari kita simak bacaan berikut. Ya, simak lagi anak-anak ya. Ayo belajar. Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang di dalam masyarakat melibatkan interaksi atau hubungan antara individu, kelompok, dan kehidupan sosialnya. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan ini merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual, lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau sering disebut TPI. Ya, TPI artinya tempat pelelangan ikan. Ya, untuk ditimbang. Lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain.
Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja, karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasanya berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Oke, setelah kita membaca materi tadi, mari kita mengerjakan tugas uji pembelajaran 4. Mari kita lihat. Nomor 1. Ya. Di TPI ada juru lelang yang berperan melelang harga ikan. Apa yang dimaksud dengan lelang? Nomor 2, sebutkan fungsi TPI, ya. Tempat pelelangan ikan, ya, fungsinya untuk apa? Nomor 3, apa manfaat didirikannya TPI? Manfaat, ya, didirikannya TPI. Berikutnya, sebelum mengerjakan nomor 4, mari kita simak bacaan berikut. Bacalah teks berikut ini. Meski sepanjang hari mencari ikan di tengah laut, kadang hasil yang didapat tidak seberapa. Beberapa kendala tentunya tidak membuat mereka berkecil hati. Mereka tetap semangat. Berapapun ikan yang didapatnya, mereka harus kembali ke rumah. Ikan-ikan hasil tangkapannya dijual di TPI atau tempat pelelangan ikan, atau di pasar ikan. Pembelinya tak lain yaitu pengunjung pantai, pemilik rumah makan, dan masyarakat sekitar pantai Pangandaran. Di serpaan hembusan angin pantai, para pengunjung tinggal melahap ikan sesuai olahan pesanan. Itulah kenikmatan di tengah denyut nadi kehidupan masyarakat nelayan pantai Pangandaran, Jawa Barat. Panorama pantai Pangandaran yang indah ternyata tidak sebagus kehidupan nelayan kampungnya. Mereka hanya bisa pasrah kepada Sang Maha Kuasa yang memiliki alam beserta isinya. Ya, langsung kita lanjut ke nomor 4, soal nomor 4. Siapa yang dibicarakan dalam teks di atas? Nomor 5.
Apa yang menjadi kendala para nelayan? Yang nomor 6, di mana para nelayan menjual hasil tangkapannya? Nomor 7, siapa pembeli yang ada di TPI? Nomor 8, tulislah kalimat gagasan utama pada paragraf 1 dan 2 pada teks ini ya. Teks bacaan di atas soal ini. Nomor 9, sebutkan ciri kalimat utama. Dan yang nomor 10, sebagai seorang nelayan, mereka juga mempunyai kewajiban menjaga lingkungan laut agar tetap lestari. Berikan contohnya. Demikian pembelajaran kelas 5 tema 6 subtema 2 pada pembelajaran 4 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan.